dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik yang terhormat Ibu Titi Alfiati sebagai kader dan Ibu Rosiati sebagai kader dan ibu-ibu serentak yang sempat berhadir di ruangan ini, Ibu ya. Segala puji nikmat dan syukur kita panjatkan puja dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat beribu-ribu nikmat serta kita bisa dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah ini ya Bu. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu sekalian, tujuan kita di sini untuk melakukan penyuluhan yaitu terkait temanya kenali dan cegah hipertensi dan asam urat. Tujuannya untuk menambah pengetahuan kita tentang apa itu hipertensi dan asam urat, tentunya ya. Kita mengetahui apa itu penyebab dan gejalanya serta pencegahannya, dan mengajak kita semua agar lebih peduli terhadap kesehatan. Di sini saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga materi tentang hipertensi dan asam urat, yang keempat sesi tanya jawab, dan yang kelima penutup. Memasuki acara selanjutnya. Baik, sebelum mulai acara, perkenalkan Ibu, saya Nini Rahma Aulia dan ini teman saya di Fatia Fiani, dan ada teman-teman yang lainnya di belakang layar ya Ibu ya, yang akan menjelaskan materi-materi berikutnya. Bapak, Ibu, semua hadirin yang hadir di sini, selanjutnya kita memasuki acara inti yaitu penyuluhan kesehatan tentang hipertensi dan asam urat. Penyampaian ini akan disampaikan oleh Hananisa Fauzia. Kepada Hananisa Fauzia kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi dari hipertensi dan juga asam urat. Gimana nih hari ini? Pada sehat Ibu-ibu? Alhamdulillah. Jadi di sini, tapi pernah dong kayak darah tinggi, pernah dengar? Ya, ada. Tapi tahu nggak darah tinggi itu apa kayak gitu? Tahu nggak? Jadi, ya bisa gitu. Jadi di sini tuh ada hipertensi itu kalau bahasa singkatnya gitu. Jadi tekanan darah ibu itu, tekanan darah yang ada di dalam tubuh ibu-ibu ini itu tinggi. Jadi sehingga mengakibatkan itu hipertensi. Jadi kalau misalkan kita tekanan darah terus laju jantung itu cepat terus itu tinggi, nah itu tuh menyebabkan hipertensi. Nah terus kalau misalkan kita jelasin dari hipertensi terlebih dahulu ya. Nah terus selanjutnya kalau misalkan tanda sama gejalanya, tahu nggak kalau hipertensi itu biasanya tandanya tuh apa, terus gejala yang munculnya tuh apa biasanya? Kalau ada yang tahu nggak sebelumnya? Ada yang punya atau pernah ngalamin hipertensi nggak? Kepalanya pusing. Ya, kepalanya pusing, ya bener, kepalanya pusing. Terus apa? Iya, kepalanya pusing. Biasanya kalau misalkan sakit tuh pusing. Iya, kalau nggak punya uang juga pusing ya. Iya, nggak punya uang, nggak punya duit pusing. Penanganan berat punya berat Iya, siap. Ya, selanjutnya yaitu mudah lemas dan juga lelah ya Ibu. Kalau misalkan orang punya penyakit atau mengidap hipertensi biasanya cepat lemas dan juga lelah. Terus juga kulitnya pada memar gitu, memerah kayak gitu. Ya, terus kadang nyeri dada karena itu ketika hipertensi kan laju jantung itu lebih cepat kayak gitu kan. Gitu. Terus ada ternyata hipertensi juga bisa nyambung bisa ke penglihatan kayak gitu, seperti itu. Buram. Terus selanjutnya yaitu ada faktor resiko. Faktor resiko itu biasanya penyebab dari hipertensi. Nah, pertama yaitu apa sih penyebabnya? Nah, dari usia. Ternyata usia itu sangat pengaruh juga. Kalau misalkan usianya misalkan udah cukup lansia kayak gitu kan 60 ke atas. Nah, itu tuh emang rata-rata kayak gitu. Terus kalau sering kayak stres kayak gitu, itu juga bisa. Nah, kehamilan kan ada ya yang ibu hamil tapi dia itu juga hipertensi. Nah, itu ada juga. Terus juga ada obesitas, kalau nggak kelebihan berat badan, biasanya itu juga bisa nyambung. Jadi itu tuh kalau dibilang tuh kayak apa ya, bersangkut paut kayak gitu ya. Jadi dari obesitas juga bisa.
Nah, kadang hipertensi juga bisa nurun. Misalkan ibunya punya hipertensi, terus ke anaknya itu juga bisa bisa juga hipertensi kayak gitu. Terus juga bisa, konsumsi makanan apa coba yang biasanya bisa bikin darah tinggi? Gorengan. Ya, siap, gorengan benar. Terus asin. Nah, makanya yang punya darah tinggi itu nggak boleh makan yang asin, karena kalau misalkan iya, asin. Terus juga minum kopi, ternyata kopi juga bisa tuh. Tapi kopi bisa berpengaruh Bu. Gitu. Nah, ibu doyan kopi, boleh Bu, tapi jangan sering-sering. Boleh, tapi jangan terlalu sering. Tadi dikhawatirkan kayak gitu kan. Terus juga bisa karena juga bisa kurang tidur kan, kopi itu kan bisa ke lambung juga. Nah, ini kan ada tadi makanan-makanan yang tadi kan makanan gorengan yang asin-asin. Ada beberapa makanan yang dihindari ketika seorang mempunyai darah tinggi, kayak mie instan, mie itu. Terus garam dapur berlebihan. Ibu boleh masak, tapi kayak secukupnya aja garam. Jadi ada asinnya aja kayak gitu. Jadi jangan kerasa. Dia berlebihan. Ikan asin tadi benar. Tapi gak nikmat ya kalau mama. Iya kan? Terus kerupuk, ternyata enak ya. Kerupuk juga itu bisa kayak gitu. Boleh dimakan, tapi sesekali aja. Boleh tapi Sekali aja. Terus dari santan juga bisa Bu, darah tinggi. Terus kulit ayam, kayak pokoknya makanan-makanan yang zaman sekarang tuh cepat saji itu sering biasanya. Iya, pokoknya dari makanan-makanan yang cepat saji ada itu bisa mempermudah peningkatan tekanan darah gitu. Terus nih, kalau selanjutnya yaitu pola hidup sehat. Gimana sih cara ketika seseorang dia tidak kena hipertensi atau enggak? Kalau misalkan dia punya hipertensi bisa turun gitu kan tekanan darahnya. Pertama kayak olahraga. Ibu kalau misalkan pagi-pagi nih jalan kaki aja 10 menit kayak gitu. Apa jadinya? Enggak kan sebelum sebelum saya bisa ya benar. Terus iya kayak nyambung juga itu kan olahraga ya. Terus juga istirahat yang cukup. Istirahatnya jangan, nggak boleh kebanyakan stres ibunya kayak gitu. Terus juga kayak lakuin aja kayak aktivitas yang ibu suka kayak gitu. Ngapain kayak ya masak tadi bener, apa nyapu terserah kayak gitu. Ngepel ya. Pokoknya yang disukai kayak gitu. Terus selanjutnya kita ganti ke asam urat. Tadi kan udah ya, sekarang udah tahu dong kalau misalkan hipertensi itu apa tadi kan. Terus juga tanda sama gejalanya tadi apa kan, udah dikasih tahu tadi kalau misalkan hipertensi. Terus juga mencegahnya tadi harus hidup pola makan yang sehat kan, olahraga kayak gitu. Kita lanjut ke asam urat nih. Tadi ada yang pernah punya asam urat nggak atau pernah dengar? Punya nggak? Suka. Biasanya nih ya, jadi asam urat itu bisa disebut kalau bahasa medis yaitu gout arthritis atau dikenal juga sebagai asam urat ibu. Biasanya asam urat itu jadi dia itu kelebihan asam. Nah biasanya ngebuat sendi kayak gitu tuh, sendi jadi cepet sakit kayak gitu, pada sakit nah itu iya kadang kalau misalkan kebanyakan bisa ngebuat sakit pada sendi kayak gitu kan. Nah faktor resiko atau misalkan penyebab dari asam urat nih ya. Nih biasanya kalau misalkan ternyata asam urat itu kebanyakan dari laki-laki kebanyakan ya, tapi nggak menutup kemungkinan perempuan juga ada kayak gitu. Tapi karena laki-laki itu berusia biasanya 30 sampai 60 tahun. Nah terus juga biasanya untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah menopause atau udah Nah biasanya juga kenapa coba? Karena mengonsumsi makanan tinggi purin. Tahu purin nggak? Purin itu kayak jeroan gitu. Nah itu tuh ternyata itu tuh bikin
apa ya? Jadi membuat asam dalam tubuh kita tuh makin banyak, makin menumpuk. Nah kalau asamnya itu menumpuk dalam tubuh, nah itu tuh nggak bisa dikeluarkan secara langsung kan. Nah dia itu malah bisa membuat jadi nyeri kayak gitu. Iya, kayak jerawat-jerawat gitu. Terus dari ini juga kayak minuman yang gula kayak gitu. Ternyata itu juga bisa membuat asam urat. Terus juga kita manis segala. memiliki berat badan yang lebih tadi tuh kan tadi kayak obesitas. Terus tanda sama gejala nih biasanya gimana sih ciri-ciri orang yang punya asam urat atau yang mengalami asam urat? Yang pertama yaitu dia biasanya nyeri pada bagian sendi, entah sendi kaki, tangan, pokoknya sendi-sendi aja ya pada sakit kan. Jadi dia tuh kayak susah buat bergerak kayak gitu, paling dianya tiduran kayak gitu kan. Terus ada juga pembengkakan. Biasanya kalau pembengkakan itu juga biasanya di kaki kayak gitu, kemerahan di area sendi karena sakitnya gitu. Jadi merah sama bengkak kayak gitu. Terus kadang dia juga demam. Terus kalau misalkan sakitnya itu udah sampai 4 sampai 12 jam, biasanya itu setelah itu nyerinya akan berkurang. Jadi kalau misalkan itu tuh kalau sakit asam urat itu biasanya kayak selama 4 sampai 12 jam ya udah jadi nanti agak kurang gitu sakitnya kayak gitu. Itu ternyata daging jadi jangan banyak-banyak makan daging ya Bu. Takut jelas. Iya, kolesterol juga itu. Terus kayak siput-siputan juga kayak gitu. Terus ini kayak kaldu, kuah, daging, kaldu-kalduan kayak gitu. Terus juga makanan instan sama kemasan. Berarti tadi balik lagi ya. Berarti bukan cuma hipertensi yang nggak boleh makan mie instan. Berarti ya asam urat juga nggak boleh kayak gitu. Minuman manis berlebih ternyata itu tuh bisa memicu sama penyakitnya kayak gitu. Selanjutnya yaitu pola hidup sehat. Nah, apa nih yang harus dilakuin ketika kita menjaga biar asam uratnya itu nggak ada, terus biar kalau yang nggak punya biar nggak kena asam urat. Ya itu tadi aktivitas juga, jalan kaki kayak gitu kan, hidup sehat, makan sayur-sayuran. Pokoknya kita tuh harus tahu porsi makan kita kayak gitu. Terus juga stres, nggak boleh terlalu stres kayak gitu. Nah mungkin itu aja dari penjelasan dari kita.